Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali rasanya saya Wahyu Diritonga hadir dalam program Hitung Cepat Pilkada Serentak 2018. Dan kita akan membahas ke sejumlah provinsi yang ada di Indonesia yang menjalani Pilkada Serentak saat ini, mulai dari Sumatera Utara hingga Sulawesi Selatan. Dan sudah bersama kami di studio yaitu Bang Ade Armando yang merupakan peneliti SMRC. Selamat siang Bang Ade. Selamat siang. Dan sudah ada juga Mas Adi Prayitno yang merupakan pengamat politik. Selamat siang Mas Adi. Selamat siang Wahyu. Gimana, sudah pada nyoblos nih Mas Adi? Sudah. Bang Ade nyoblos di Bogor. Di Bogor. Kalau Mas Adi nyoblos di mana? Saya di Bekasi. Di Bekasi, Jawa Barat ya. Karena pertarungan di Jawa Barat sangat sengit. Sampai saat ini sudah kurang lebih masuk 12% suara yang telah dihitung di quick count oleh SMRC. Dan kita sebelum memulai dan mengulas quick count di beberapa provinsi, kita akan ke Bang Ade Armando terlebih dahulu. Quick count, mungkin sebagian masyarakat kita masih butuh penjelasan. Quick count ini apa sih, Bang Ade? Jadi kalau quick count itu adalah sebagaimana namanya, penghitungan cepat. Jadi kita mengambil sampel dari seluruh TPS yang ada di sebuah daerah, misalnya di Jawa Barat, ya. Kemudian yang diambil datanya adalah data di TPS tersebut. Oke. Jadi misalnya tadi kan sekitar mungkin jam 1-an udah selesai kan. Yeah. Kemudian ada penghitungan kan. Yeah. Nah, hasil penghitungan itulah yang kita ada petugas dari SMRC yang berada di TPS tersebut. Dia akan mencatat semua hasil tersebut. Dia kirim ke kantor kami. Enggak semua TPS tapi ya. Oke. Jadi diambil secara random sampling. Jadi tapi dia representatif, dia mewakili total suara. Oke. Jadi dengan kata lain, ini adalah count, hitungan dari betul-betul hasil yang real di lapangan. Oke. Bukan seperti survei biasa. Kalau survei kan biasanya kita akan wawancara orang yang baru saja keluar dari TPS misalnya. Yeah. Nah, itu namanya exit poll. Nah, tapi kalau quick count adalah kita ambil sekian persen dari seluruh TPS yang ada. Okay. Ya, kemudian kita akan lihat angka-angkanya, dan angka-angka itulah yang dikirimkan ke kantor pusat kami. Ya, misalnya sekarang Jawa Barat itu 12,5% misalnya. Okay. Nah, itulah yang kita anggap sebagai mewakili angka total sesungguhnya. Kira-kira berapa persen sampel yang diambil dari jumlah seluruh TPS? Angkanya saya lupa ya sekarang ya, tapi kira-kira kalau disebut sebagai margin of error-nya itu sekitar 3,5% ya dari angka yang sesungguhnya, ya sekitar 1.200. Terus terang saya harus cek dulu nanti angkanya, ya berapa jumlah yang digunakan TPS. Baik, Bang Ade Armando. Kita ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi, melihat selalu ada quick count di setiap kompetisi pilkada, pileg, pilpres gitu. Nah, ini Mas Adi melihat quick count ini seperti apa? Quick count, survei atau jajak pendapat itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu kita. Dalam pilkada memang quick count ini disebut sebagai partisipasi masyarakat. Yeah. Jadi partisipasi itu bukan hanya menyampaikan aspirasi dengan memilih di TPS, tapi yang bikin survei seperti Bang Ade Armando dan yang lainnya, plus yang terbaru adalah quick count, itu adalah bentuk partisipasi masyarakat, Mas. Tapi dengan satu catatan, dia harus memberitahukan dan lapor kepada KPU. Pertama soal metodologi, dananya, dan yang penting dia tidak merugikan ataupun menguntungkan salah satu paslon tertentu. Inilah yang kemudian di sini akan diuji kredibilitas lembaga survei yang melakukan quick count. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya begitu liar. Satu survei dengan survei yang lainnya, ini terjadi tawuran. Itu satu hal. Yang kedua yang paling penting, jika ada aduan masyarakat, ada temuan-temuan bahwa quick count ini memihak salah satu paslon, menguntungkan dan merugikan salah satu paslon, itu bisa diadukan kepada Dewan Etik di KPU namanya. Jadi nanti akan disidang, kok bisa berbeda, kok bisa menguntungkan salah satu paslon. Jadi sekarang memang quick count agak sedikit rigid soal aturan-aturan karena khawatir dijadikan alat untuk mengkampanyekan dan memenangkan salah satu paslon. Tapi yang paling penting quick count ini adalah bagaimana menciptakan proses pilkada dan politik itu secara transparan dan baik. Karena kan banyak manipulasi, praktek-praktek di lapangan. Seringkali hasil quick count itu berbanding lurus dengan real count yang kemudian dihasilkan oleh teman-teman KPU. Biasanya begitu, Mas Wahyu. Karena kita melihat kalau di kompetisi sebelumnya mungkin kayak di Pilpres ya, ada quick count yang jauh berbeda. Nah, itu dia maksud saya. Nah, ini kalau Bang Adi sendiri seperti apa ini? Apa sudah ada wanti-wanti untuk ke sana? Iya, saya pikir itu penting sekali diingat oleh semua pihak ya, bahwa memang ada lembaga-lembaga penelitian yang kita sebut abal-abal. Ada lembaga penelitian seperti kami SMRC contohnya, dan juga ada beberapa yang lain, contohnya Indobarometer, misalnya CSIS, Carta ya. Itu semua
kami ini adalah, atau lembaga-lembaga ini adalah lembaga-lembaga yang sebenarnya hidup dari melakukan penelitian. Jadi kalau kami sampai bikin penelitian yang abal-abal, sebetulnya yang kami sedang pertaruhkan adalah kredibilitas kami. Kalau kredibilitas kami itu rusak, ya, maka di lain waktu yang akan menggunakan kami hanyalah para politisi yang sedang bertualang dan berusaha menipu masyarakat dengan data-data yang salah. Itu sama sekali tidak menguntungkan buat kami sebagai lembaga penelitian yang hidup dari penelitian. Karena itu kami jaga sekali agar seperti yang tadi dikatakan, jangan sampai hasil yang kami peroleh itu adalah hasil yang manipulatif atau hasil yang berbeda jauh dari perhitungan sesungguhnya. Nah, saya sekarang akan katakan bahwa kami sangat gembira sebagai para peneliti bahwa masyarakat sudah percaya, ya, bahwa hasil quick count itu sebenarnya representatif dari angka hasil akhir penghitungan. Seperti sudah dibuktikan misalnya dalam yang paling bagus adalah Pilpres 2014 barangkali, ya. Kita nggak perlu menunggu sampai 1 bulan. Sebetulnya orang sudah tahu siapa yang menang, ya. Dan ternyata memang selisih hasil SMRC dengan hasil KPU akhir itu bahkan di bawah 1%. Lalu langkah apa yang diambil SMRC untuk mengurangi ataupun menghindari kata manipulatif dari masyarakat? Ya memang kalau SMRC-nya cuma bisa meminta agar masyarakat bisa menilai, ya, mana lembaga penelitian yang kredibel, mana yang tidak. Dan lihat saja track record kami, kan. Kalau kami sendiri dan sebagai juga sejumlah teman lainnya yang tadi saya sebut itu ya kita akan dengan sangat terbuka. Misalnya Anda nggak percaya dengan hasil penelitian kami, wartawan mempertanyakan hasil penelitian kami, silakan datang dan lihat. Misalnya contohnya, mana kuesionernya, mana kalau betul ini adalah quick count, mesti ada buktinya dong, ada pengiriman SMS, tolong buktikan, tolong sampaikan. Nah, di Indonesia ini kan sayangnya tidak ada sebuah lembaga audit resmi yang melakukan auditing terhadap penelitian-penelitian ini, kan. Kalau di Amerika Serikat kan memang ada, ya. Jadi memang semua harus transparan, accountable kepada publik. Nah, kita mau tidak mau sekarang ini hanya yang kami lakukan adalah kami menjamin kepada publik bahwa semua langkah yang kami ambil itu adalah langkah yang benar secara metodologis. Kayak tadi ditanya, Anda bagus sekali bertanya ini berapa persen dan seterusnya. Sekarang data kami adalah ternyata 300 TPS yang kita gunakan, ya. Dan itu dianggap cukup representatif dari keseluruhan TPS yang ada. Bagaimana kami cara mengambil datanya dan seterusnya bisa kami pertanggungjawabkan kepada publik. Nah, saya memang meminta juga agar publik dan media massa agak cerewet juga tuh. Minta agar kritis, ya. Kalau enggak memang nantinya akhirnya publik bisa tertipu, ya, oleh lembaga-lembaga penelitian abal-abal yang memang kerjaannya itu dibayar untuk menyajikan data-data yang bisa mempengaruhi opini publik. Seperti persis tadi dikatakan, masalahnya hasilnya itu kadang-kadang berdampak terhadap persepsi publik, kan. Jadi kalau disebarkan secara salah, misalnya tadi saya dengar baru jam 9 pagi aja udah ada yang bilang ini udah ada hasil exit poll gitu, ya. Padahal masih pemilihan, ya. Itu masih pemilihan, ada exit poll dan ada orang yang dikatakan yang udah menang adalah si ini. Itu kan secara metodologis nggak benar gitu, ya. Gitulah, ya. Baik. Mas Adi, lalu langkah apa yang harus diambil masyarakat kita untuk bisa menilai dan meyakini bahwa lembaga penelitian ini atau beberapa lembaga penelitian yang melakukan quick count dapat diyakini dan juga dipercaya? Sekarang kita sudah punya regulasi, Mas Wahyu, regulasi bahwa quick count itu tidak boleh disiarkan atau dirilis bersamaan dengan pencoblosan. Itu langkah maju. Kalau dulu orang baru masuk TPS sudah mulai rilis itu. Jadi orang mau datang ke TPS itu udah bingung. Udah ketahuan nih kandidatnya menang, udah ketahuan kandidatnya kalah. Nah, sekarang nggak bisa. Paling telat sejam setelah penutupan TPS baru mulai dirilis. Makanya kemudian sekarang ketika banyak survei yang dilakukan seperti teman-teman SMRC, datanya kan tidak terlalu banyak karena baru mulai tuh data-datanya diinput. Dan tentu data yang diinput melalui SMS itu adalah hasil hitung-hitungan matematis di TPS, bukan persepsi lagi. Yang dipotret itu bukan persepsi, tapi adalah angka yang ada di TPS siapa kandidat yang menang. Inilah yang nanti akan menarik bahwa sekali lagi ini memang sangat terkait dengan kredibilitas lembaga survei. Yang kedua, memang dalam survei itu ada human error. Baik, ini dengan kita break dulu nantinya kita akan kembali lagi di Hitung Cepat Pilkada Serentak 2018. Tetaplah bersama kami.